Seperti kekuatan besar dan ras burung pipit suci, bahkan dengan pengorbanan besar, meminta klan tikus roh ruang waktu untuk membuka lubang cacing bagi mereka. Orang-orang kuat di antara tikus roh ruang waktu memiliki kemampuan untuk kembali ke leluhur mereka dan membuka lubang cacing tetap. Di wilayah kekuatan besar dan ras besar ini, lubang cacing bagaikan jaringan silang yang menghubungkan semua wilayah. Jika tidak, kita tidak akan tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bepergian sendirian. Dengan lubang cacing, lalu lintas menjadi nyaman. Entah berapa kali, melalui lubang cacing, mereka segera tiba di planet yang makmur, tinggal di planet ini, dan menunggu. Tidak diragukan lagi bahwa planet keluarga burung pipit suci lebih makmur, dan para penguasa sejati bagaikan awan. Ada banyak harta yang belum pernah dilihat Luming sebelumnya. Mata Luming sangat panas. Luming pergi berjalan-jalan dan membeli beberapa barang. Saudara Lu, ketika Luming membeli beberapa barang untuk kembali ke tempat tinggalnya, ia secara tidak sengaja bertemu Menning. Menning, tampaknya sedang mencarinya. Nona Manning, ada yang bisa saya bantu? Tanya Luming sambil tersenyum. Saudara Lu, apakah Anda tahu giok mimpi? Tanya Menning sambil tersenyum. Giok mimpi jenis apa? Tanya Luming penasaran. Ini pertama kalinya ia mendengar tentang giok dewa mimpi. Itu dia. Setelah Menning selesai berbicara, sesaat kemudian hati alisnya bersinar. Sebuah kartu giok misterius seukuran telapak tangan yang jernih keluar dari hati alisnya. Ini giok mimpi. Apakah ada sesuatu yang misterius tentangnya? Tanya Luming. Ia bisa merasakan bahwa giok ajaib itu sangat misterius, tetapi apa misteri spesifiknya, ia tidak bisa mengatakannya. Giok mimpi dimurnikan dari istana mimpi. Menning menjelaskan sambil tersenyum. Istana mimpi. Luming terkejut. Alam semesta Hong Huang saat ini adalah era Tiamong. Tiamong menguasai alam semesta Hong Huang, dan semua bangsa tunduk padanya. Konon, tidak hanya ada satu istana surgawi, tetapi banyak istana surgawi yang berbeda. Jelas, istana impian adalah salah satu istana surgawi. Harta karun yang dimurnikan oleh istana mimpi sungguh luar biasa. Benar saja, Menning melanjutkan penjelasannya, selama terikat dengan giok mimpi, siapapun yang memiliki giok mimpi dapat berkomunikasi satu sama lain di setiap sudut alam semesta. Apa, Luming tak kuasa menahan diri untuk tidak menatapnya. Dimanapun di setiap sudut alam semesta, pertukaran informasi dapat dilakukan, tetapi fungsi ini terlalu merugikan. Saya tidak tahu berapa ribu kali lebih kuat dari transmisi giokfu. Sebenarnya, alam semesta terlalu luas, tidak peduli tingkat transmisi jimat giok apapun, tidak ada peran besar, jaraknya terlalu jauh, tidak dapat mengirimkan informasi secara langsung. Namun, giok dewa mimpi ini, sebenarnya dapat bertukar informasi secara langsung, benar-benar bertentangan dengan langit. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya di Taiksu Sengchao. Ziarah Taiksu masih terlalu terbelakang. Saudara Lu, ini hanyalah salah satu fungsi dasar giok mimpi. Ada banyak fungsi lain dari giok mimpi. Misalnya, ada area publik tempat Anda dapat mengirim pesan. Orang lain yang memiliki giok mimpi dapat melihatnya. Misalnya, ada semua jenis seni rahasia, seni sihir, dan pengalaman kultivasi yang dapat dijual. Manning menjelaskan, mata Luming semakin cerah. Harta karun seperti itu begitu misterius sehingga dia tidak sabar untuk memilikinya. Nona Manning, di mana saya bisa menjual giok mimpi ini? Luming berkata, bahkan di Sekte Seng Huodao, giok mimpi yang merupakan harta karun sangat langka. Tidak banyak orang yang memilikinya. Namun, di klan Seng, kau masih bisa membelinya. Namun, aku hanya punya satu keping tersisa di sini. Lebih baik berikan saja pada saudara Lu. Setelah mengatakan itu, tangan Menning bersinar, dan sebuah kartu giok muncul. Itu memang giok mimpi, yang memancarkan cahaya seperti mimpi. Berikan padaku. Luming terkejut. Harta karun seperti ini, giok mimpi, langka di antara kekuatan besar seperti Sekte Seng Huodao, yang belum pernah terdengar sebelumnya oleh Taiksu Sengchao. Bisa dibayangkan betapa berharganya itu. Menning, benar-benar memberinya sepotong. Saudara Lu sangat berbakat dan kuat. Aku khawatir kau membutuhkan lebih banyak bantuan saat memasuki bintang Ibu Naga. Menning tersenyum, sangat lugas, membuka pintu untuk melihat jalan pegunungan yang keluar dari pikirannya. Jelas, aku ingin berteman dengan Luming. Lagi pula, kekuatan Luming tak terduga. Baiklah, memasuki bintang Ibu Naga, jika perlu, Luming pasti tidak akan tinggal diam. Tentu saja, jika terlalu berbahaya, mohon maafkan Luming karena tidak bisa berbuat apa-apa. Luming berkata dengan sangat lugas. Jika dia mampu, dia akan membantu. Jika tidak mampu, dia tidak bisa membantu. Ini wajar. Sambil tersenyum, Menning menyerahkan giok mimpi itu kepada Luming, dan Luming menerimanya tanpa ragu. Sejujurnya, harta karun seperti itu benar-benar membuatnya bersemangat. Bagaimana cara menggunakannya? Tanya Luming. Selama setetes darah bisa diikat, sehingga orang lain tidak bisa menggunakannya, hanya kamu yang bisa menggunakannya. Kata Menning. Luming mengangguk, memeras setetes darah dari jarinya, lalu meneteskannya ke giok mimpi. Tiba-tiba, giok mimpi menyerap seluruh darah. Saat itu, Luming dan giok mimpi merasakan sensasi yang luar biasa. Ia berpikir sejenak, dan giok mimpi itu melayang di antara alisnya, melayang di lautan pengetahuannya. Kemudian, pikiran Luming kembali bergerak, dan sebuah gambar tak terlihat muncul di benaknya. Tolong beri nama. Di layar, muncul 3 karakter besar. Lalu, beri nama. Luming terkejut. Saudara Lu, giok mimpi itu akan membentuk ruang mimpi. Area publik di atas dapat dilihat oleh semua orang, jadi pada dasarnya tidak ada yang akan menggunakan nama asli. Mereka akan menggunakan nama palsu, agar informasi mereka tidak terbongkar. Sepertinya tahu apa yang dilihat Luming, jelas Menning. Begitu, Luming mengangguk. Jadi, nama apa yang bagus? Sepanjang perjalanan, aku telah ditakdirkan dengan naga, jadi aku akan menyebutnya Kaisar Naga. Petik 2. Tapi sekarang klan naga telah dihancurkan, nama Kaisar Naga terlalu arogan. Diperkirakan akan menjadi incaran. Lupakan saja, lebih baik kita ganti namanya dan menyebutnya musuh. Luming memikirkan beberapa hal. Tak ada alasan lain mengapa disebut musuh. Kemudian, Luming menulis kata musuh di layar dengan indera spiritualnya. Namanya berhasil, gambarnya langsung berubah, dan kemudian berbagai pola muncul. Ini adalah area yang berbeda, seperti area publik, area seni rahasia, area sendan, area informasi rahasia,
Lihat area seni rahasia. Hati Luming tergerak, dan kemudian gambar kecil area seni rahasia itu tiba-tiba membesar dan menjadi gambar lain. Seni rahasia, meteor terbang ke bulan, panas seperti meteor, menembus langit berbintang. Seni rahasia, Phoenix membakar langit, seni rahasia atribut api, dapat membakar langit. Berbagai seni rahasia muncul di depan Luming. Namun, ada harga untuk setiap keterampilan rahasia. Jika Anda ingin membaca, Anda harus membelinya. Terlebih lagi, harganya sangat tinggi, berdasarkan satuan, Jundan. Luming melihatnya sejenak, tetapi ia tidak tertarik. Kini ia telah menguasai 11 jenis seni rahasia asli. Ia tidak tertarik untuk mempraktikkan seni rahasia umum lainnya. Nona Manning, rahasia-rahasia ini perlu dibeli. Bagaimana cara membelinya? Bagaimana cara membayar senjing atau Jundan? Petik 2. Tanya Luming penasaran. Istana mimpi, di banyak tempat terdapat sub istana. Kamu bisa pergi ke sub istana tersebut untuk mengisi kristal dewa atau Jundan, lalu kamu bisa mengonsumsi giok dewa mimpi di ruang mimpi. Kata Manning. Tiba-tiba Luming merasa ini seperti kontribusi sekte. Ada poin kontribusi dalam banyak token identitas klan, yang bisa langsung digunakan untuk konsumsi. Setelah itu, Luming pindah ke area publik. Tiba-tiba, sebuah berita muncul. Ia telah tiba di bintang Ibu Naga, tetapi segelnya kuat, dan akan membutuhkan waktu 5 tahun untuk masuk. Analisis titik lemah segel bintang Ibu Naga. Serangkaian berita muncul. Sungguh, luar biasa, sungguh menakjubkan. Dengan giok mimpi ini, bukankah kau bisa memahami berita dan peristiwa besar di setiap sudut alam semesta dalam sekejap? Mata Luming berbinar. Ini benar-benar harta karun. Jalan menuju istana surgawi sungguh mengejutkan. Alam semesta itu luas dan tak terbatas. Konon beberapa ras telah mengembangkan metode yang disebut teknologi, yang cukup misterius. Konon pemurnian giok ajaib terinspirasi oleh teknologi. Senyumnya pun tak kalah manis. Terima kasih banyak, Nona Manning. Luming mengepalkan tinjunya dan dengan tulus berterima kasih. Dengan giok mimpi ini, ia akan segera dapat menyatu dengan alam semesta yang luas. Ia tidak akan mengalami mata lebam dan tidak mengerti apapun. Ia ingin kembali ke kamarnya dan mempelajarinya. Saudara Lu, kau harus mempelajarinya dulu. Jika ada pertanyaan yang tidak kau mengerti, silakan bertanya lagi. Ngomong-ngomong, kita bisa saling menambahkan informasi, sehingga kita bisa bertukar pesan. Kata Manning. Luming mengangguk. Luming mengerti. Misalnya, transmisi simbol giok berarti saling meninggalkan informasi untuk mengirimkan suara. Keduanya saling menambahkan informasi, lalu Manning pergi. Luming tidak sabar untuk kembali ke kamarnya dan mulai mempelajari giok mimpi. Dengan cara ini, mereka menunggu selama beberapa bulan, dan akhirnya Luming memahami kegunaan giok mimpi. Pada saat ini, tibalah saatnya untuk memulai. Seorang anggota kuat dari klan burung pipit membawa mereka ke sebuah lubang cacing raksasa. Lubang cacing ini adalah lubang cacing yang menuju ke bintang Ibu Naga. Luming bertemu dengan sejumlah besar pemuda kuat. Setidaknya ada puluhan ribu anak muda. Anak-anak muda ini semuanya berada di atau di bawah 3 tingkatan Senjun. Mereka adalah kekuatan kosmik seperti sekte Seng Wodao dan perlu meminjam lubang cacing dari klan Seng. Sua. Pada saat ini, sekelompok anak muda terbang mendekat. Kelompok anak muda ini mengenakan berbagai pakaian bulu, pria dan wanita. Beberapa terlihat dingin dan sombong, beberapa tenang, tetapi satu persatu napas mereka kuat, berjumlah ratusan orang. Ada begitu banyak orang, dan mereka semua adalah eksistensi rangkap 3 dewa dan raja. Apakah ini kekuatan ras besar dalam daftar Hong Huang Wanzu? Mata Luming sedikit menyipit. Anak-anak muda ini adalah kebanggaan keluarga burung pipit suci, dan dewa dan raja adalah rangkap 3. Ada ratusan dari mereka. Anda tahu, di awal Taiksu Seng Chao, hanya 2 orang yang mencapai tingkatan dewa dan raja yang sama. Namun, keluarga burung pipit suci hanya memiliki 3 raja dewa, dan ada ratusan orang di dalamnya. Selain itu, Raja Dewa 1 memiliki berapa banyak Raja Dewa 2? Berapa banyak dewa dan pangeran yang lebih dari 3? Tidak ada cara untuk membandingkannya. Setiap Tianjiao dari klan burung pipit suci yang berlari ke Taiksu Seng Chao adalah Tianjiao dari puncak. Konon, beberapa ras kuat memiliki darah dewa primitif, dan bakat mereka kuat. Terlebih lagi, ras besar seperti ini memiliki sumber daya yang kaya. Dengan akumulasi sumber daya, kultivasi alam menjadi lebih kuat. Luming berpikir, Tianjiao dan bakat klan Seng memang kuat, tetapi sumber daya mereka juga sangat menakjubkan. Mereka tidak sebanding dengan Seng Chao di Taiksu, dan kultivasi mereka kuat, yang bisa dikatakan di masa lalu. Konon, klan burung pipit suci hanya lebih dari 9.000 dalam daftar Hong Huang Wanzu. Begitu kuatnya sehingga saya tidak tahu berapa banyak bakat yang akan ada di seluruh alam semesta Hong Huang. Memikirkan hal ini, Luming tidak hanya tidak berkecil hati, tetapi juga bersemangat. Semakin banyak Tianjiao, semakin baik. Hanya dengan cara inilah kita dapat merangsang dan memotivasi diri kita sendiri untuk terus maju. Pada awalnya, di dunia dewa primitif, terdapat banyak Tianjiao, yang berasal dari berbagai ras di alam semesta, tetapi jumlahnya sangat terbatas. Hanya mereka yang berada di ranah Raja Dewa yang dapat masuk. Setelah mereka menembus ranah Dewa dan Raja, mereka akan diusir. Selain itu, hanya Tianjiao, yang mengolah tubuh roh primitif, yang dapat bertemu dengan Tianjiao dengan sangat terbatas. Alam semesta yang luas, kekuatan ras yang tak terhitung jumlahnya, Tianjiao sungguh lebih banyak. Sungguh menakjubkan. Sekarang, ikutlah dengan kami, dari lubang cacing ini ke bintang Ibu Naga. Kebanggaan seekor burung pipit suci. Kemudian, orang-orang Sparrow memimpin, terbang ke lubang cacing, dan menghilang di dalamnya. Kemudian, Luming dan yang lainnya mengikuti dan menghilang di lubang cacing. Tak lama kemudian, mereka muncul kembali di sebuah sungai bintang yang aneh. Di sini, darah Luming tiba-tiba mengalir dengan kecepatan yang agak lebih cepat. Di sini, memberiku perasaan yang luar biasa, sangat nyaman, sepertinya tidak jauh dari bintang induk naga. Hati Luming tergerak. Kini, ia memiliki setetes darah dewa primitif di dalam tubuhnya, yang merupakan darah primitif dari naga primitif. Ia merasa dekat dengan segala sesuatu dari klan naga, yang merupakan hal yang wajar. Setelah kami menemukan keluarga bintang naga, kami tidak ada hubungannya dengan wilayah bintang induk naga kami, tetapi kami telah menjaga keluargamu di pusat keluarga bintang naga. Sebuah keluarga Sparrow suci, Jalan Tianjiao. Semua orang mengangguk dan mengerti.
Kekuatan seperti Sekte Seng Hodao baik untuk para Sparrow Suci. Oleh karena itu, bakat-bakat klan Sparrow Suci akan membawa mereka untuk menemukan bintang induk klan naga. Tentu saja, mereka tidak akan peduli dengan hal-hal selanjutnya. Suku Sparrow memimpin jalan dan terbang maju. Beberapa hari kemudian, sebuah bintang raksasa muncul di hadapan Luming. Saat itu, Luming merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa ini adalah bintang induk naga. Besar, terlalu besar. Luas bintang induk naga adalah yang terbesar yang pernah dilihat Luming. Setidaknya puluhan ribu kali lebih besar daripada bintang kehidupan biasa. Planet raksasa yang tak tertandingi itu, melayang di angkasa yang jauh, memancarkan aura kuno, seolah-olah ada banyak dewa primitif yang bersemayam di sana. Jaraknya begitu jauh hingga terasa tekanan yang kuat. Dan di sekitar induk naga, hanya ada satu matahari dan tidak ada planet lain. Dalam perjalanan, Luming mendengar kabar dari orang lain. Dalam Perang Dunia Pertama yang menewaskan suku Dragon, semuanya sangat tragis. Kecuali bintang induk naga dan sebuah bintang raksasa di sampingnya, semua planet di sekitarnya hancur. Tidak ada planet lain di sekitar bintang induk Longsu. Tidak ada planet lain, yang ada hanyalah banyak meteorit yang melayang di tempat-tempat yang jauh. Burung-burung ini juga ada di sini. Hei, bagus, bagus. Mau coba berapa banyak? Pada saat ini, dari arah lain, terdengar tawa dingin, lalu sesosok bayangan terbang mendekat. Mereka juga anak-anak muda, ratusan jumlahnya, mengenakan jubah hitam satu persatu. Mata mereka muram, seperti ular berbisa. Manusia ular boa es, banyak burung pipit suci yang sombong, tatapan mereka dingin, bahkan memancarkan secercah cahaya dingin. Ternyata itu ular boa es dalam daftar Wan Zu Hong Huang. Hati Luming tergerak. Ada sebuah area di giok alam mimpi, yang mencatat semua jenis informasi, seperti informasi tentang daftar Wan Zu Hong Huang, semua jenis tempat berbahaya dan tempat rahasia, Informasi ini tidak perlu dibeli oleh Senjing atau Jundan. Selama periode waktu ini, Luming telah banyak menjelajah dan belajar banyak tentang ras-ras kuat dalam daftar Wan Zu Hong Huang. Dalam daftar ribuan suku, klan ular boa es juga berada di peringkat lebih dari 9.000, yang tidak jauh berbeda dengan klan burung pipit suci. Namun, ular piton Gletser dan keluarga burung pipit suci berseteru, karena ular piton Gletser sangat suka menelan burung pipit suci. Dalam sejarah, entah berapa banyak burung pipit suci yang telah dimangsa oleh ular piton Gletser. Saat ini, satu persatu pemuda ular piton es menatap pemuda burung pipit suci, matanya berbinar-binar seolah melihat makanan lezat. Kalian burung-burung juga datang ke sini. Enak sekali. Kalian semua akan menjadi santapan lezat kami. Haha. Mata seorang pemuda terasa panas dan dingin. Kalian kutu busuk, matilah. Tianjiao dari klan burung pipit suci. Teguk Tianjiao dingin, mematikan kesempatan, dan langsung melangkah maju. Soalnya, ada kerabatnya yang ditelan ular piton Gletser. Ia melihat ular piton Gletser itu dan ingin membunuhnya. Kalau kau mau mati, aku akan membantumu. Seorang pemuda dari klan ular piton sungai es juga melangkah maju dan membunuh Tianjiao dari klan burung pipit suci. Keduanya bertabrakan di kehampaan dan mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat. Boom, langit berbintang berguncang, dan mereka pun mundur. Tak diragukan lagi, keduanya adalah makhluk tingkat 3, dewa dan raja. Burung, aku akan menelanmu. Pemuda dari klan ular piton sungai es itu menunjukkan raut wajah yang garang dan meraung. Tubuhnya berubah dengan cepat menjadi ular piton raksasa. Ular piton yang panjangnya setidaknya puluhan ribu meter itu membuka mulutnya dan menelan pemuda dari klan burung pipit suci itu. Mulut ular piton itu, seperti lubang hitam, memancarkan daya tarik yang mengerikan. Dengan raungan, pemuda dari klan burung pipit suci mengubah wujudnya menjadi seekor burung pipit suci raksasa. Dengan kepakan sayapnya, ia menebas ular piton Gletser bagaikan pedang surgawi. Pertarungan sengit antara keduanya berlangsung sengit. Sisa klan burung pipit dan klan ular piton Gletser tidak bergerak. Tempat ini dekat dengan wilayah bintang ibu naga. Aku khawatir ada banyak kekuatan besar Tianjiao di sekitar langit berbintang ini. Jika mereka pecah dalam perang besar sekarang, mereka akan dihancurkan oleh ras lain. Sangat kuat, Luming mengamati dengan saksama. Burung pipit suci dan ular piton Gletser layak menjadi ras dalam daftar ribuan kelompok etnis di dunia, dengan bakat luar biasa dan kekuatan yang dahsyat. Aku khawatir bahkan jika tidak ada yang sekelas, Seng Ho Liu adalah yang terbaik. Itu adalah bakat alami. Ras-ras ini begitu kuat sehingga tak tertandingi. Kedua belah pihak bertarung ratusan jurus, dan akhirnya menyerah dan mundur. Burung-burung kecil, begitu kalian memasuki bintang induk naga, kalian akan dibunuh. Kata pemuda dari suku Piton Sungai Es dengan dingin. Aku tidak tahu siapa dia ketika semuanya telah berakhir. Pemuda dari suku Seng menanggapi dengan tegas. Kedua belah pihak tidak melanjutkan pertempuran, melainkan terus berkonfrontasi untuk sementara waktu, dan kemudian suku Piton Es terbang ke arah lain. Meskipun bintang induk naga telah pulih, segel Wanlong masih sangat kuat. Hanya beberapa titik lemah yang bisa memasukinya, dan itu membutuhkan waktu yang tetap. Hanya ketika segel terlemah barulah ia bisa masuk. Belum waktunya, akan memakan waktu 5 tahun. Sekarang kami telah membawa kalian ke bintang induk naga. Selanjutnya, mari kita lakukan kegiatan kita sendiri. Jangan ikuti kami. Seorang pemuda dari suku Pipit Suci merawat Luming dan para humanis lainnya. Ketika mereka tiba di planet induk naga, suku Seng tidak mau membawa Luming dan yang lainnya bersama mereka. Dalam pandangan mereka, Luming hanyalah beban. Kemudian para Pipit Suci terbang ke depan. Ayo pergi, pergilah. Tianjiao, satu persatu, seperti Sekte Seng Hodao, pergi dari sini satu persatu. Beberapa orang terbang ke arah bintang induk naga untuk memeriksa situasi. Yang lain terbang ke arah lain, menemukan meteorit di sekitar bintang induk naga, dan menunggu selama 5 tahun untuk memasuki bintang induk naga. Luming juga belajar banyak tentang bintang induk klan naga dari giok mimpi. Bintang induk keluarga naga awalnya dicetak dengan segel 10.000 naga oleh kelompok terakhir orang kuat dari keluarga naga. Segel ini sangat kuat, dan bahkan orang kuat teratas dalam daftar Hong Huang Wanzu sulit untuk dimasuki. Sekarang, dengan pulihnya bintang induk naga, segel Wanlong mulai melemah. Tetapi bahkan jika melemah, tidak mudah untuk masuk. Saat ini, beberapa kekuatan kuat hanya menemukan 18 titik lemah, yang tersebar di berbagai arah bintang induk naga.
Selain itu, 18 titik lemah ini tidak selalu lemah. Setelah eksplorasi terus-menerus oleh beberapa orang kuat, mereka menyimpulkan aturan bahwa setiap 33 tahun, segel titik lemah akan mencapai titik terlemah, dan kemudian mereka dapat masuk. Dan yang terkuat hanya dapat membiarkan keberadaan 3 dewa dan raja masuk. Jika yang lebih kuat ingin menerobos, itu akan lenyap dalam sekejap. Saat ini, 18 titik lemah berada di tangan 18 ras kuat. Yang lebih menarik adalah bahwa klan naga telah dihancurkan. Oleh karena itu, para naga yang telah memasang segel 10.000 naga membencinya dan sangat menolak ras-ras kuat dalam daftar tersebut. Semakin kuat rasnya, semakin besar pula pengucilannya. Saat ini, 100 ras teratas dalam daftar Hong Huang Wanzu tidak dapat masuk sama sekali, bahkan jika keberadaan dewa dan raja kurang dari 3 kali lipat. Hanya ketika segelnya lebih lemah, mereka dapat masuk. Oleh karena itu, setelah beberapa kali mencoba, 100 ras teratas dalam daftar Hong Huang Wanzu telah menyerah, dan para master serta Tian Jiao dari ras-ras ini telah mundur. Dengan kata lain, semua ras yang muncul di langit berbintang ini adalah ras setelah 100 dalam daftar Hong Huang Wanzu. Lu Ming mempelajari semua informasi ini dari giok mimpi. Dengan giok mimpi dewa, banyak hal menjadi sangat mudah. Tak lama kemudian, hanya tersisa 26 orang di area ini. Apakah kita akan menjelajahi bintang ibu naga dulu, atau mencari tempat untuk menetap? Seseorang bertanya, sekarang sudah terlambat bagi bintang ibu naga untuk masuk. Percuma memeriksanya, sebaiknya kita cari tempat tinggal dulu. Manning Road, mereka mengangguk, lalu terbang ke suatu arah, menemukan meteorit besar di dekatnya, dan mendarat di meteorit itu.